Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba mau menggunakan alat-alat ukur yang berhubungan dengan hardware. Jadi di sini di dalam penyetingan panas yang tepat, kita coba lakukan full dulu. Jadi lakukan full, tunggu mungkin sampai 5 menit sampai dia kondisinya maksimal. Atau Anda lihat ini menganga, di dalam sini menganga. Nah ini coba Anda turunkan step by step. Kalau tempat punya saya biasanya pakainya 5, tapi nunggu juga sampai stabil dulu, sampai dia stabil karena nanti panasnya adalah kondisi maksimal. Nah ini suhu udaranya, ini air itu udara yang dibuang atau dihembuskan. Ini settingannya terserah, tinggal nanti menyesuaikan. Kalau terlalu tinggi nanti mabur-mabur komponennya. Kalau terlalu rendah nanti merusak ini panasnya, jadi nggak lepas secara penuh. Makanya Anda harus insting. Ini beda alat, beda settingan juga beda. Jadi alat Anda tidak boleh samakan kayak gini. Anda main insting sendiri. Saya menggunakan nozzle kayak gini, nanti ada nozzle gede, ada kecil. Ini berbeda-beda, jadi settingannya tidak bisa samakan. Jadi tidak bisa disamakan, semakin kecil semakin panas. Dan ini berbahaya untuk IC. Nah ini kalau saya lebih ke yang agak sedikit besar. Kalau ini agak tajam, makanya ini settingannya pun nanti lain. Jadi harus diperhatikan. Makanya menjadi acuan di dalam penggunaan alat ukur, kita menggunakan media kapas, tisu. Dengan harapan bila tisu ini terbakar atau mengeluarkan api, ini juga akan berbahaya untuk bot. Makanya ada tekniknya. Jadi kalau kita sudah kira-kira settingan saya pakai 5, ini sudah agak sedikit lama. Dan ininya 4,5, jadi ini boleh bebas. Nanti tinggal di Anda rasakan sendiri. Kalau terlalu gede biasanya dia anginnya besar sehingga kadang-kadang cepat panas sekali. Biasanya teman-teman yang di Surabaya pakainya rendah, panasnya tinggi sehingga ya cepat sekali. Jadi kalau terlalu banyak angin juga nggak bagus. Ini misalnya kalau punya saya pakai 5 dan sekian. Ini kemampuannya sampai seberapa? Coba Anda lihat titik ininya. Di dalam penggunaan blower, kalau Anda diam, dia cepat terbakar kayak gini. Berarti orang-orang yang dia terbakar. Kalau misalnya Anda perokok, tidak perlu pakai korek api, sudah pakai ini sudah cukup. Tinggal brongos saja. Ini buang ninja bosek bro, enggak nanu. Sekarang ini kondisi tadi diam. Sekarang apabila cara yang ideal bagaimana? Nah ini kita puter, jadi jangan diam. Nanti dia akan lama sekali lelehnya. Target kita adalah menghitam. Jadi kalau kita tadi diam itu cepat, kalau ini dengan cara seperti ini aman untuk bot, aman untuk IC. Jadi jangan cuma diam, diperhatikan. Target kita sampai bintik-bintik. Jadi maksimal tuh sampai bintik-bintik. Nah ini agak lama nggak apa-apa untuk IC. Diperlakukan untuk IC nggak apa-apa. Ini makanya ini rahasia dari kita menggunakan alat blower. Ini saya dapatkan dari pemain handphone master ya. Jadi kenapa kok botnya bisa mulus, tidak ada cacat atau kok tidak gosong? Karena menggunakan teknik muter dan targetnya dia menghitam saja. Itu teknik yang tepat apabila jadi latihan. Karena apa? Karena kita sering melakukan try and error, coba-coba angkat pasang komponen. Nah ini perlunya Anda mempunyai teknik yang tepat di dalam penggunaan blower. Tujuannya yaitu tadi, biar IC-nya tidak tambah rusak atau botnya tidak terbakar. Ini tujuan pertama itu. Nah sekarang kalau sudah tahu settingan tekniknya, kita kalau diem berarti settingannya Anda kurangi. Itu memang cepat sekali leleh, tapi berbahaya untuk komponen karena kalau kita diem dia cepat sekali cepat sekali ini. Cepat sekali terbakar. Beda dengan kita puter-puter, baru berapa menit pun kita ndak akan leleh. Tinggal nanti kita lakukan goyang, lakukan ketukan setiap komponen, nanti akan aman sekali. Jadi kayak gini, asal kita gerak sedikit aja sudah aman ini sebetulnya. Jadi fokusnya tidak ke IC lagi secara umum.
jangan terlalu lebar kayak gini juga nggak tepat. Jadi kita gerakin sedikit. Posisi tangan ini seperti ini biar nggak capek. Jadi jangan kayak gini capek. Posisi tangan harus kayak gini biar kita nyaman. Berlama-lama nggak masalah. Nah ini kita agak lama nggak popo. Tapi nek koyang ini wis keju tanganmu. Jadi beda ya. Jadi lebih baik gunakan tangan kiwo. Gunakan tangan kiwo. Nah ini sudah tahu tekniknya, teknik apa dalam penggunaan blower. Ini penting sekali di dalam nanti mengangkat pasang komponen. Sekarang kita praktekkan. Komponen apa saja yang bisa diangkat dengan blower? Satu jelas IC. IC yang gede-gede atau IC chipset ya, atau chipset EC atau IC WiFi dan seterusnya, ini pakai blower yang BGA ini. Jadi BGA ini pakainya blower. Kemudian ini juga pakai blower. Lilitan sebaiknya pakai solder. Jadi yang pakai blower itu apa saja? Jadi yang pakai blower itu IC cenderung dan MOSFET. Itu yang penting, serta keramik yang kecil-kecil. Jadi gunakan blower. Kemudian IC yang BJT atau becaknya. Nah, kaki becak kayak gini pakai blower ini. Makanya kita juga puter aja, mainnya puter biar aman. Ini kaki becak pakai blower. Jadi itu komponen-komponen itu yang sebaiknya pakai blower. Selama bisa dijangkau dengan solder, lebih baik dengan solder. Nah sekarang kalau penggunaan solder, jadi penggunaan solder itu fleksibel aja, bebas. Anda mau, biasanya kalau punya saya ini separuh tapi turunin aja. Kalau untuk komponen-komponen yang berat itu boleh pakai misalnya separuh kurang sedikit. Tetapi kalau EC sebaiknya agak turun sedikit lagi, karena EC sangat rentan kena panas. Tapi kalau nanti tidak mau diangkat timahnya, kamu naikin lagi sedikit. Ya asal jangan sampai separuh. Biasanya batasannya kayak gitu. Kalau kamu punya pakai digital ya nanti beda settingan lagi. Intinya nyaman untuk mengangkat EC. Jadi kalau kita misalnya kok settingan rendah, ndak mau nempel itu timahnya, coba naikkan settingannya. Jadi timah itu kadang-kadang perlu titik lele yang tinggi. Berarti punyamu ndak mampu. Berarti kamu coba naikkan sedikit. Pokoknya cari yang nyaman. Ini untuk berkenaan dengan solder. Namun diingat bahwa EC ini menjadi sumber microcontroller, sehingga perlunya kita hati-hati, jangan sampai terlalu panas. Jangan sampai terlalu panas. Sekarang kita coba demo. Jadi di dalam praktek kita menggunakan alat. Kita mau mengangkat misalnya adalah MOSFET. Nah, ini apa langkah kita? Jadi ini perlu dipahami di dalam kita menggunakan perpaduan antara solder dan blower. Ini untuk membersihkan sisa timah. Jadi usahakan selalu bersih, jangan sampai menghitam. Nanti ini agak sedikit menggambat. Jadi selalu bersih. Selalu bersih. Wajib bersih. Wajib bersih, ngangkat apa-apa lagi bersih. Nah, ini kemudian kita mau mengangkat MOSFET karena kita akan sering, jadi ini perlu dipahami, ngangkat MOSFET. Iki golekno ngono nih, Bro. Wes iki. Sebelum mengangkat MOSFET ini wajib karena ini nanti akan sering dilakukan karena untuk menelusuri kasus short misalnya. Berarti Anda wajib bisa mengangkat MOSFET dengan baik. Langkahnya adalah coba Anda olesin di kaki-kakinya. Nggak usah di atasnya, nanti buang-buang timah. Di kaki-kakinya. Kalau dia masih perawan, itu titik lelenya agak sedikit tinggi. Makanya Anda coba bantu dengan di resolder dengan timah yang punya kita, timahnya itu. Dalam pemilihan timah, cari yang ininya besar, karena di dalamnya mengandung fluk. Dia sudah dilengkapi gondorukem, sehingga akan mudah sekali meling-meling. Beda dengan timah yang murahan, nanti malah bisa merusak jalur. Jadi cari yang tebel, karena ini awet, bisa bertahun-tahun. Jadi cari yang terbaik dan tebel. Yang paling tinggi kayaknya 0,5 nah, kalau nggak berapa. Nah, 6 karena 0,5.
mili. Artinya ini dia sudah dilengkapi fluk sehingga dia akan mudah sekali meleleh. Berbeda dengan timah yang kecil-kecil, dia tidak dilengkapi dengan fluk sehingga agak sedikit keras dan kadang-kadang malah berbahaya. Nah ini langkah kita untuk masalah tadi MOSFET, karena kita akan sering, Anda titik lelehnya harus dirubah dengan titik leleh ini. Kalau titik leleh pabrik adalah 230, tapi kalau dengan titik leleh ini dia akan berkurang. Agar di dalam penanganan pengangkatan MOSFET ini berjalan dengan baik dan tidak malah merusak, ini Anda selalu apabila dia masih perawan, Anda lakukan resolder. Jadi dipenuhin kayak gini tidak apa-apa, dijelmok-jelmok orang apa-apa, orang marake mati. Nah, ini dalam pengangkatan ini. Nah, dijelmok-jelmok tidak apa-apa, kayak gitu tidak apa-apa. Terus kita coba lakukan dengan ini blower. Hati-hati, teknik di dalam mengangkat MOSFET ataupun IC apapun, pinsetnya dia. Boleh ke pinset, bro. Nah, di dalam mengangkat komponen apapun, ingat ini wajib. Baik itu nanti IC ataupun yang lainnya, jadi chipset, ini tetap dilakukan dibantu dengan ketukan untuk membantu titik lelehnya bekerja dengan baik. Jadi kita ngangkat IC ini juga diketuk-ketuk, tapi jangan di ujung, nanti luka. Kalau luka malah rusak. Jadi ini kan tajam. Jadi diketuk-ketuk miring, merata, tekan-tekan. Itu wajib. Nanti lebih berbeda. Kalau kamu cuma didiamkan saja dengan dibantu ketukan, nanti titik lelehnya akan berbeda. Tujuan yang kedua dengan cara diketuk-ketuk adalah memastikan dia sudah leleh apa belum. Jadi yang tujuan pertama adalah membantu mempercepat leleh. Yang kedua memastikan apakah dia sudah leleh apa belum. Karena kalau kita misalnya diketuk-ketuk ini masih keras, coba kamu paksa angkat, nanti biasanya ngangkat jalur. Tetapi kalau diketuk-ketuk sudah goyang, dik, biasanya tinggal kita cuntik sedikit aja dia sudah leleh, biasanya udah lepas. Itu tekniknya. Jadi teknik yang ketiga adalah setelah dijelmok-jelmok nanti kita lakukan pendorongan dari bawah, disundul dari bawah. Ini MOSFET ini penting di dalam pengangkatan. Tidak serta-merta cuma seperti ini, coba Anda bantu dengan sodokan dari bawah. Ini caranya. Jadi kita seperti biasa, seperti ini. Coba Anda bantu ketuk-ketuk. Karena nanti antara bot satu dengan yang lain berbeda-beda. Yang paling berat itu miliknya compact, yang tebel-tebel itu. Tapi kalau Acer, Lenovo itu tipis-tipis. Nah ini kalau kira-kira kalau ini lebih cepat ini. Kita sogok dari bawah. Nah belum. Bantu ketukan. Ketukannya sih kecil-kecil, pelan-pelan aja. Nah, pecah nanti. Nah sudah selesai kan? Disondok dari bawah nih. Nah tinggal kita angkat. Ini bersih sendiri. Itu loh. Jadi enggak loh, bersih ini Pak, ya tinggal kamu cutek aja. Ini kan nanti ngangkat. Nah. Ini ngangkat. Ini teknik yang cepat. Sekarang kita bedakan apabila kita nggak ngapa-ngapain. Itu berapa detik tadi? Kita tanpa menggunakan resolder. Bedanya seperti apa? Tentunya lebih suwe. Hati-hati ini, pentingnya itu tadi, bantu resolder. Coba disogok. Nah, belum. Itu tekniknya itu yang penting. Pokoknya kalau mampu dibantu resolder. Disogok dari bawah. Nah, belum kan? Masih berat kan? Nah, ini perbedaannya itu. Jadi Anda dengan teknik ini insya Allah aman. Kita bantu lagi. Nah ini sudah mulai. Dibantu ketuk-ketukan ini. Kita coba angkat. Kamu masih keras. Bantu lagi ketukan. Wah nempel bro. Nah ini berat ini. Karena masih perawan kan ini gini.
Nah, ini udah angkat. Itu teknik yang kedua. Itu teknik yang pertama itu dengan kita nyelmok, teknik yang kedua kayak gitu. Ini di dalam pengangkatan komponen. Pentingnya kayak gitu. Nanti kita coba latihan ngecek ini tadi kayak kemarin. Yang kemarin belum tahu, nanti kita coba. Ini adalah N channel. Kalau sudah masuk ke dalam blok di dekat lilitan ini jenisnya N channel. Tapi kalau nanti dari pintu masuk adaptor, ini biasanya NP channel, jadi berbeda. Kalau N channel itu biasanya diturunkan dari 19 menjadi tegangan tertentu. Ini cara mengangkat MOSFET. Sekarang kita yang kedua adalah IC. IC apapun lah. IC yang model seperti ini sama kita lakukan jelmok-jelmok. Karena dia mampu dijangkau oleh oleh solder. Tapi kalau IC yang kakinya BGA-nya di bawah, yaitu kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ini harus spekulasi, angkat pasang. Sama, digoyang-goyang-goyang, tembak, goyang-goyang-goyang-goyang. Miring loh ya, jangan lupa. Nah, kan kalau meripatmu masih ketok, bagus, nanti akan dul. Nah, ini sudah saatnya tinggal didorong. Jadi kuncinya kita bantu dengan dorongan, jangan terlalu lama, mati. Jadi kadang-kadang puter, kadang-kadang diam kayak gini, puter, jangan terlalu diam, nanti tidak mati. Nah, nanti kalau pastikan dia sudah leleh dorong, nah, belum. Jadi dibantu ketukan, kadang-kadang diam, kadang-kadang puter, kadang-kadang diam, kadang-kadang puter, tidak mati nanti satu titik. Nah ini kelihatan tau udah itu. Nah, kita tinggal sundul. Nah, udah angkat. Itu tekniknya. Teknik angkat kayak gitu ya. Jadi tekniknya cepat, tidak boleh lama-lama. Mati. Jadi ketuk. Ah, sampai dia nul. Ah, nek mripatmu sejos ya wis ketok. Wah, aku sing tuwak wae rada ketok. Kuwi teknike. Sekarang coba yang kecil. IC yang kecil. Ini sama aja, IC kecil juga sama, lebih mudah. Pokoknya kasih fluk dulu. Jangan lupa, tadi kan karena udah ada fluknya. Jadi kasih fluk dulu. Ini kan dikasih fluk. Kalau kecil tidak apa-apa fluknya di atasnya. Karena fungsi fluk adalah satu, untuk membantu cepat melelehnya timah, maka cari fluk yang terbaik, biasanya khusus untuk chipset. Yang kedua adalah fluk menahan panas. Jadi komponen diharapkan nanti bisa aman terhadap panas. Itu tujuan kita memberikan fluk. Ini ada debunya banyak, jadi Anda harus hati-hati. Nanti gerok, kalau udah belum biasa gerok nanti. Ini lebih berat daripada rokok. Jadi kalau Anda perhatikan itu kan debunya banyak itu. Nah ini udah dul lah, tinggal angkat. Itu loh penak toh bro. Ketoknya gampang toh bro. Nah kok sok praktek dewe. Oh sing penting tekniknya ngerti. Ditutuk aja urut ini. Ah. Ya makanya ngenteni tanggal mainnya toh. Nek saiki tanggal mainnya. Nah kowe tak deleng teknikmu dewe-dewe. Oh ya wes. Rapopo. Yang penting urip. Ini kan hanya kita kan banyak model terserah. Tapi ini kan memberikan model yang menurut saya yang paling aman karena kita tahapnya belajar. Jadi karena selama ini pengalaman dari teman-teman mesti ngangkat jalur. Jadi biar kalian itu hati-hati, makanya silakan Anda praktek sendiri. Nanti kan nek wis ngangkat jalur baru kasihkan ilmunya. Loh ini yang agak sedikit aman kan gitu loh. Oh, kita ulangi lagi ini. Kita putar. Kita tekan. Tek diam. Putar. Tek. Putar. Ketoke gampang kok nek ndelok. Ane mbuh mau nek praktek malah padha mati ya wis nasibmu jelek. Dadi ya bos wae. Sadan. Allahu Akbar. Wah, ya sadan sih berarti. Allahu Akbar. Ah, cepet to, Bro. Wes, jos iki. Iso, aku iso. Wes, saiki sing R itu sama Pak, pakai blok. R sama. R sama, ya kecil-kecil ya sama. Karena N kan posisi. Oh, ya ini boleh aja pakai ini.
Blower bisa. Loh, tapi nek ini selama pakai solder bisa pakai solder dicuntil lebih cepat. Bisa pakai solder. Lebih Iya. cepat, lebih cepat. Ya sing ngono kuwi saiki biar langsung sisan wae. Ayo nunggu rada anu loh. Sekarang kita pakai solder. Cara ngangkat solder ini misalnya untuk kapasitor ya. Tetap sama fungsi kita lakukan apa namanya tambahan timah biar titik lelenya berubah. Ini wajib karena ini komponen yang paling mudah rusak. Jadi Anda jangan terlalu lama di satu titik. Kapasitor itu komponen yang paling mudah rusak, yang aki. Jangan sampai terlalu lama lah. Ini kita mulai kayak gini, putar, shoot, angkat, sedikit, shoot, angkat. Jangan pakai pinset, kita nggak tahu kekuatan panasnya. Sebenarnya pakai tangan. Itu nggak boleh pakai pinset. Kalau kamu sudah ahli, boleh pakai pinset. Jadi kita apabila dia panas, tangan kita tidak mampu, berarti dianggap komponen ini tidak mampu. Makanya kalau bisa pakai tangan. Nah, pakai tangan. Panas. Berarti bener aku ini ya secara nggak langsung. Nah, ini. Pasang itu. Pakai tangan. Ini cara ngangkat. Sekarang cara masangnya, ini perhatikan cara masangnya. Kamu berikan gundukan. Ini video sono ning ora buka paling. Iya, Mas. Nah, dikai telinga. Dikai telinga. Jangan lama-lama ya, kayak telinga. Tangan kita selama masih mampu berarti nggak kepanasan. Kalau kepanasan kecilin, karena mudah panas dia. Pokoknya jangan pakai pinset latihannya, nanti mudah jebol ini. Ini. Nah, ada telinganya. Nah, cara masangnya nih, perhatikan. Anda dorong di gundukannya ini yang kamu panasi, shoot, terus didorong. Nah. Didorong. Nah, yang bawah tinggal diratakan. Jadi cepat sekali. Tidak usah pakai pinset. Jadi begitu kita panasin gundukannya tempel. Wes, itu tekniknya. Kemudian yang kedua, bentar. Itu untuk lilitan juga sama. Lilitan harus kamu bantu dengan pokoknya apapun, bantu dengan dikasih fluk karena agak sedikit susah. Ini ditambahin ini. Pokoknya apapun kamu bantu dengan ditambahi timah. Ini hati dulu ya. Kuncinya kayak gitu. Ini angkat ini. Kalau udah, ini kita angkat, kita dorong ke atas. Nah, terus kita dorong cungkil ini. Nah, kita dorong lagi. Nah, udah. Ini ngangkat, masangnya juga sama. Itu untuk lilitan. Sekarang untuk kapasitor yang kecil-kecil. Ini perhatikan. Di dalam kita nanti mendeteksi kasus short, itu kadang-kadang kita melakukan troubleshooting atau coba-coba. Dimana di kapasitor yang dekat-dekat dengan MOSFET ini perlu kita angkat satu-satu mana yang short. Nah, ini yang troubleshooting secara step by step. Caranya gini. Ini juga sama, kalau misalnya mampu di ini tambahin aja sedikit. Kalau ini lebih kuat kena panas. Tapi kalau yang tadi enggak mampu, jadi tinggal kayak gini. Angkat sedikit. Pedot ya, Pak. Enggak, ya makanya jangan sampai penuh. Kalau satunya sebelah ya angkat. Nah, kalau angkat satu sisi ya tinggal dicongkel aja sampai ini bebelah sampai kayak gini. Kadang-kadang kita kan butuh satu kaki tok. Apa namanya? Biar shotnya hilang apa enggak, biar nanti dikembalikan. Jadi kayak gini. Misalnya saya mau ini kayaknya shot enggak, tinggal kamu congkel tapi separuh. Dicongkel separuh. Makanya sampai dia enggak nyambung. Aduh, bablas. Nah, tujuannya kayak gitu. Kemudian yang lainnya sama ya. Kalau yang ini juga sama ini. Harus kecepatan tinggi. Bantu dengan ini. Sama tadi ya, modelnya sama. Kemudian angkat ini. Nah, ini angkat ini juga sama ini. Perhatikan ini agak sedikit sering nanti jebol. Anda tambahin. Coba kamu nganggo tanganmu.
rada keras. Terus ya wong nyepit-nyepit nih. Heeh. Ya arep nganggo blower ya ora apa-apa, tapi biasanya makanya paling enak ana tembakan bawah. Wah, ini ngangkat ini. Ngangkat plastiknya apa? Jalur. Plastiknya keangkat. Ya, kalau di blower ya tidak apa-apa. Nek, pokoknya selama bisa tidak apa-apa di blower. Biasanya pakai apa namanya? Pakai metode kayak gini. Kakinya karena ada di bawah nih, digosok-gosok, angkat dikit. Wah, ini ngangkat, ini belum ngangkat semuanya. Keras. Gua ngangkat jalur. Ya ini hati-hati, kurang anu ya, yang sini kurang ngangkat jalur ini. Tadi kurang mateng, yang sebelah sini agak susah tadi. Jadi caranya pokoknya kayak gitu. Karena kakinya ada di bawah, jadi perlu dibantu kayak gini. Nanti kan lama-lama melelehnya ke dalam. Yang tadi kan agak susah ini. Nyepit. Nah ini, Nyepit. Iya, nyelepit. Nah, ini ngangkat jalur itu hati-hati. Pokoknya tekniknya kayak gitu. Teknik yang EC nanti, yang EC. Coba kita terakhir yang EC. Perhatikan ini EC. Sama, kalau dia apa namanya nanti berapa menit tok iki ya. Dia masih perawan ini kebetulan masih perawan. Ini perhatikan. Ini kondisi masih perawan. Jadi kalau masih perawan, Anda harus dikasih fluk tambahan, dijelmok-jelmok. Ini masih perawan ini, perhatikan ini teknik yang masih perawan kayak apa. Sebetulnya kan proses mengangkat EC itu kan didahului dengan SOP-nya adalah resolder EC dulu. Kalau resolder nggak mau baru diangkat EC-nya. Ini kan kita coba teknik dengan langsung mengangkat EC, ya kan? Jadi aturannya itu sebetulnya di resolder dulu. Kalau resolder ya sama, dijemlok-jelmok kayak gini, tinggal kita nanti resolder biasa. Ini penting ini ya. Jadi kalau namanya SOP-nya EC, jangan langsung diangkat seperti ini. Tapi resolder dulu, coba kamu nyalakan. Jangan-jangan cuma protek. Tapi berhubung ini kita latihannya adalah langsung, ya ini. Jadi kita seperti ini aja, ini untuk apa namanya, biar kita cepat. Jadi ini posisi kamu cari yang posisinya paling aman. Ini nanti bisa untuk masukkan ke dalam. Cari pinset yang paling lancip. Jadi coba Anda lihat nanti berapa detik ini. Ini masih perawan. Saya berapa detik? Berapa menit kok detik? Berapa menit ini? Coba perhatikan ini teknik punya saya ini. Nanti coba kamu latihan di rumah seperti apa. Ini langsung cepat sekali. Berapa menit? Nggak ada 1 menit ini. Nah, ini cara ngangkatnya cepat sekali. Itu kalau kamu sudah punya skill. Jadi jangan nanggung-nanggung, jangan terlalu lama nanti mati. Ya, makanya metode jelmok-jelmok ini sudah terbukti aman dan cepat di dalam proses mengangkat komponen. Cuma nggak tahu nanti kalau dia di dalamnya ada BIOS, jangan-jangan nanti kereset. Makanya yang namanya ngangkat EC, baterai CMOS harus dilepas biar tidak konslet karena ada tegangan yang masuk ke sana dari baterai CMOS. Jadi harus diperhatikan itu catatannya. Oke, sudah ya. Jadi seperti itu teknik-teknik komponen. Apapun nanti bisa. Kalau Anda sudah menguasai di sini, ngangkat yang lainnya aman. Apakah mau menggunakan ini atau ini juga sama. Kita nanti bantu dengan ketukan-ketukan seperti biasanya. Nanti kalau udah turun, berarti dia sudah siap diangkat. Itu tujuannya biar nggak ngangkat jalur. Oke, demikian kita sholat dulu. Kita nanti lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.